Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak Azmil Mukarrom MHI selaku dosen pengampu fikih, dan tak lupa kepada teman-teman onlineku yang berbahagia. Saya Nurul Fadilah dari PAI Malang semester 4 mau mempresentasikan tentang kewajiban seorang suami dan istri. Nah, yang pertama yakni pengertian pernikahan. Pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat, dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan hak yang di sini adalah apa-apa yang telah diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajibannya adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap hukum yang sesudah pernikahan yang sedang dilangsungkan. Nah, jadi seperti itu. Kewajiban seorang istri itu surga seorang istri itu ada pada suami, dan surganya suami adalah tetap pada seorang ibu atau orang tua. Nah, hak yang bersifat non-materi, selain ada hak istri yang bersifat materi atau berkebendaan, ada hak istri yang berupa non-materi atau bukan bersifat kebendaan, yang inilah disebut dengan nafkah batin. Berikut adalah hak istri. Bentuk-bentuk nafkah batin yaitu 1. Mempergauli istri dengan baik. Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, dan menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang akan dapat mengikat hatinya. Memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan di hatinya. Jadi menjadi seorang suami istri itu harus menerima kekurangan dan kelebihan seorang suami dan istrinya tersebut. Kita harus menerima, tidak boleh kita mau kelebihannya saja tapi tidak menerima kekurangannya, akan tetapi kita harus menerima kedua-duanya. Yang kedua, menjaga istri. Di samping kewajiban mempergauli istri, yaitu yang kedua itu menjaga istri. Di samping suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya. Menjaga istrinya jangan sampai dihina, sampai berkata jelek. Inilah kecemburuan yang tidak disukai Allah. Jadi menjadi seorang suami itu harus menjaga istrinya. Nah, mengajarkan istrinya yang baik, menjadi imam yang baik bagi istrinya. Tidak boleh, masa istrinya disuruh mencuri, kan tidak mungkin ya. Kan tidak boleh, itu namanya tidak menjaga istri, menjerumuskan istri pada sebuah lembah dosa. Yang ketiga, sebentar ya, nafkah. Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena ketuntutan akad nikah dan karena berlangsungnya bersenang-senang. Sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia bertahan untuk melaksanakan haknya. Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya. Nah, maksudnya itu tugas mencari nafkah adalah tugas seorang suami. Tapi pada pada era sekarang itu kebanyakan seorang istri juga mencari nafkah. Ya, tidak apa-apa.
Yang penting seorang suami juga merestui kalau istrinya juga bekerja. Nah, sebenarnya tugas seorang istri itu mengatur rumah tangga, mengatur keuangan rumah tangga, menyiapkan makan dan minumnya keluarga, mencuci pakaian. Ya seperti itu. Tugasnya seorang rumah tangga, mengurus anak, mengurus rumah itu adalah tugas seorang ibu. Tapi kadang kan ada sebuah keluarga ayah dan ibu itu juga melakukan suatu pekerjaan, nggak apa-apa. Selagi suaminya merestui, insya Allah nggak apa-apa. Karena surganya istri ada pada suami. Nah seperti itu. Hak yang bersifat materi. Di antara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Hak-hak yang harus diterima oleh istri pada hakikatnya merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan tampak hanyalah kewajiban. Ini karena perempuan dianggap sangat rendah, hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah. Nah, jadi seorang suami tidaklah boleh merendahkan istrinya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi seorang suami tidak boleh merendahkan istrinya sendiri. Jadi seorang suami pun harus bisa menjaga kehormatan seorang istri, dan tak lupa seorang istri juga harus menjaga kehormatan seorang suami. Nah, masa ketika suaminya berangkat kerja, istrinya malah rasan-rasan ke tetangganya, membuka aib suaminya, naudzubillah, itu tidak boleh, sangat tidak boleh. Nah, ketika kewajiban seorang istri itu juga melayani suami dengan baik. Nah, ketika suami sedang pulang kerja, nah kita harus berpenampilan cantik. Nah, berpenampilan cantik, senyum, kita harus melayani suami dengan baik. Masa suami pulang-pulang capek kerja, capek ngurusin yang ada di luar, malah sampai rumah malah kayak gitu, lihat istri pucet lah, apalah, rumah kotor. Nah, kita harus melayani suami dengan baik. Sama-sama seorang suami istri harus sama-sama melengkapi, ya. Nah, itu. Nah, ingat, yang perlu diingat lagi, surganya seorang istri ada pada suami. Jadi seorang istri harus nurut pada seorang suami. Misalkan suaminya nggak ngebolehin keluar, ya kita nggak boleh, karena surga kita ada pada suami. Nah, suami juga seperti itu. Seorang suami juga harus bisa memahami seorang istri. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau bagaimana, silahkan ditanyakan, silahkan di-share dan di-like, karena like kalian adalah suatu yang berharga bagi saya. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.